Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di KNC Online. RUU Perampasan Aset rupanya tetap menjadi buah bibir di banyak kalangan, baik para elit politik ataupun hingga rakyat di akar rumput. Bagaimana tidak teman-teman, dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, negara akan mempunyai wewenang 100% untuk bisa mensita seluruh harta kekayaan seorang pejabat negara yang diketahui atau terbukti melakukan tindak korupsi atau suap. Dan tentu banyak sekali pejabat kita yang memang ketakutan kalau misalnya RUU Perampasan Aset ini disahkan. Sudah hampir 5 tahun sejak 2019 pertama kali Presiden Joko Widodo mengeluarkan draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan telah diserahkan kepada DPR pada tahun 2022. Tapi rupanya RUU Perampasan Aset ini tak kunjung selesai. Banyak sekali alasan yang kita dengar dari DPR, dari mulai fraksi PDIP yang belum mendapatkan draftnya, selanjutnya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mempertanyakan terkait urgensi pengesahan atau mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset ini, dan juga pihak-pihak lain yang memang sengaja menunda perancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini hingga Presiden Joko Widodo purna tugas pada Oktober 2024 yang akan datang. Dan tentu teman-teman, pengesahan RUU Perampasan Aset ini akan menjadi PR besar bagi pemerintahan selanjutnya, yaitu Prabowo Gibran, yang memang diharap oleh rakyat Indonesia bisa membawa banyak perubahan dalam sistem perekonomian dan juga hukum di Indonesia. Tidak hanya ingin Indonesia sejahtera, tapi kita juga ingin melihat Indonesia bebas dari korupsi. Dan tentu teman-teman, dalam 100 hari pertama Prabowo Gibran ini yang paling disorot oleh rakyat Indonesia. Kita akan sama-sama melihat apakah Pak Prabowo berani untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam waktu 100 hari pertama. Teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh, ini kita juga akan tampilkan salah satu komitmen dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar, dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik.
Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar salah satu pernyataan yang menggemparkan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yang intinya teman-teman, akan Bapak Prabowo berjanji bakal memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pak Prabowo berjanji akan menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, baik itu elit politik ataupun pejabat biasa, semua tidak bisa luput dari hukum. Teman-teman, untuk melengkapi video kita hari ini, saya juga telah mendapatkan salah satu artikel yang sangat bagus. Ini kita dapat dari Tempo.co. RUU perampasan aset macet, pimpinan KPK lebih baik jadi program 100 hari Bapak Prabowo. Dalam artikel ini teman-teman menyebutkan nasib rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset memang tidak jelas akan status pembahasan maupun pengesahannya. RUU perampasan aset telah lama berdebu di meja DPR dengan kurang lebih 14 tahun lamanya. Presiden RI Joko Widodo bahkan telah mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Menurutnya RUU ini mandek dan harus segera diselesaikan. Menanggapi problematika tersebut, pendapat lain muncul dari ex-pimpinan KPK yang berpendapat bahwa RUU perampasan aset lebih baik menjadi program 100 hari Prabowo. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude Muhammad Syarif mengatakan RUU tersebut menjadi program untuk 100 hari Prabowo. Mungkin sebaiknya ketika bulan-bulan pertama mungkin akan lebih bagus dijadikan program 100 hari. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran Raka Buming Raka, tutur Laude yang dikutip dari Antara. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak isi artikel terkait pendapat dari ketua ini, salah satu petinggi, ex-petinggi KPK yang menyebut RUU perampasan aset ini harus menjadi 100 hari program Prabowo Gibran. Karena ya teman-teman, sampai kapanpun saya yakin DPR tidak akan pernah mau dan tidak akan bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Teman-teman boleh mengatakan ini saya mengada-ngada, atau teman-teman boleh mengatakan saya berlebih-lebihan, tapi saya yakin sampai Indonesia ini hancur, bahkan kiamat nanti di bumi ini teman-teman, RUU perampasan aset tak akan bisa selesai kalau misalnya Pak Prabowo tak turun tangan secara langsung, mendesak, bukan hanya mendesak tapi langsung menginstruksikan DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Karena kita tahu teman-teman, korupsi di DPR bukan sebuah hal yang aneh. Kita tahu setiap tahun ada saja DPR kita yang melakukan tindak korupsi, dan pasti para koruptor, para pejabat-pejabat hitam, pejabat nakal sangat ketakutan dan sangat tidak mau kalau RUU perampasan aset ini disahkan. Jadi ya satu-satunya teman-teman adalah harus Pak Prabowo harus turun tangan, harus turun gunung, langsung mendorong DPR untuk menuntun DPR mengesahkan RUU perampasan aset ini. Dan kita harap dengan koalisi besar Kim yang hampir mayoritas suara DPR ini tinggal ketuk palu, tinggal instruksi saja dari Pak Prabowo. Mudah-mudahan RUU perampasan aset bisa diselesaikan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menariknya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.